Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita terbaru yang akan saya sajikan kepada kalian semua. Sebuah berita yang hari ini sudah menjadi konsumsi publik, beredar di media sosial. Teman-teman, di mana hari ini Rismon Sianipar itu resmi disomasi oleh Ketua Harian YouTuber Nusantara, Bang Bill Offside, lewat kanal YouTube-nya. Sebelumnya Rismon Sianipar ditantang debat oleh Bang Bill, akan tetapi tidak digubris dan hari ini dia melakukan somasi. Dan katanya kalau tidak ada klarifikasi dalam 1 kali 24 jam, Bang Bill mewakili YouTuber Nusantara akan melaporkan Rismon Sianipar ke polisi, teman-teman. Ini terkait dengan bagaimana dugaan kuat ya dari pihak Bang Bill, yang dimana itu menduga bahwa Rismon Sianipar dengan melihat begitu banyak bukti, begitu banyak temuan-temuan fakta-fakta yang ada, ya, sehingga membuat mereka itu yakin bahwa diduga kuat Rismon Sianipar ini tidak lulus S2 dan S3 dari Yamaguchi. Makanya diminta klarifikasi, disomasi. Kalau tidak ditanggapi, tidak diberikan tanggapan apa-apa, akan dilaporkan polisi. Kita akan saksikan aja secara langsung apa yang disampaikan oleh Bang Bill dalam sebuah unggahan di kanal YouTube-nya Bang Bill Offside. Ini teman-teman ya. Ini langsung saja kita ke part ini ya. Nulis yang tersertifikasi dari Yamaguchi Jepang itu pertanggungjawabkan saja ya, kayak gitu. Kalau memang abang tidak mau berdebat ya sudah, walaupun aku nggak tahu ya video ini ditujukan untuk siapa. Aku juga nggak setuju kalau ada orang yang menyerang beliau secara pribadi. Setuju aku bang ya, soal yang menyerang abang secara personal, ayo teman-teman yang menyerang beliau secara personal jangan ya. Ya, Sekarang boleh, kita minta pertanggungjawaban. Ayo bang Rismon, mana datamu, mana kebenaran bahwa anda itu adalah alumni Yamaguchi. Kalau memang Anda tidak peduli persoalan itu, kami peduli. Kenapa? Karena abang ini mempengaruhi orang untuk percaya kepada abang bahwa Gibran itu salah, Pak Jokowi itu bermasalah. Itu kan akhirnya membuat orang menjadi terhipnotis. Akhirnya prasangka buruk. Nah, prasangka buruk ini tidak baik, Bang. Kalau dalam agama kami sih, Bang ya, orang yang berprasangka buruk itu dosanya dosa besar gitu, ya kan? Kalau begitu Bang Bil, suruh Pak Jokowi dan Gibran itu klarifikasi. Nggak penting mengklarifikasi, karena ini barang adalah problem politik, bukan problem akademik. Beda kalau problem akademik, maka Pak Jokowi pasti akan membantahnya secara akademik juga, kemudian akan menggunakan forum-forum akademik juga. Ini kan bukan akademik. Siapa? Roy Suryo akademisi? Tidak. Tifa akademisi? Sudah bukan lagi. Dia memang dokter, dia memang sekarang lagi kuliah, tapi ingat, dia sekarang udah berbaur di kerja-kerja politik praktis. Siapa? Rismon Sianipar. Tadinya aku menganggap dia ini sebagai akademisi, tapi dengan membaca track recordnya yang kemudian palsu ijazahnya, diduga memalsukan akte kematiannya, diduga, ini sekali lagi diduga ya, tapi sekaligus aku dalam video-videoku aku gambarkan dugaan itu dibenarkan dengan fakta-fakta. Apa faktanya? Dia tidak punya disertasi. Mana ada orang doktor kemudian tidak punya disertasi? Dia tidak punya tesis. Bagaimana dia mau dibilang sebagai magister dari Yamaguchi Jepang kalau nggak ada tesisnya? Kemudian dia juga tidak memiliki penyetaraan. Bagaimana dia mau dianggap sebagai dosen dari UNRAM yang ternyata dia tidak memiliki SK penyetaraan? Dan bagaimana bisa jadi saksi di persidangan kalau ternyata dia tidak pernah menjadi orang yang melakukan proses penyetaraan itu? Bang, kalau abang tidak mau mengklarifikasi ini dengan semua alasan dan alibi yang abang keluarkan, kami menganggap abang ini sudah melakukan tindakan kejahatan, menggiring opini masyarakat untuk kemudian membenci dan juga berprasangka buruk terhadap pihak yang lain, sementara Anda sendiri melakukan tindakan berbohong itu di pengadilan, berbohong di ruang publik, dan bahkan membohongi kita yang ada di media sosial. Perbuatan ini jelas mens rea-nya adalah mens rea kejahatan. Dengan alasan abang mau mengatakan bahwa saya demi Indonesia, kalau abang demi Indonesia bukan dengan cara seperti ini yang Anda lakukan, melainkan Anda menggunakan pola-pola yang jauh lebih persuasif dan juga lebih transparan dan bertanggung jawab. Yang Anda lakukan saat ini adalah Anda, pelaku kriminal. Anda pelaku kriminal kalau memang benar-benar Anda memalsukan akta kematian. Kalau benar-benar Anda itu tidak doktor tapi bilang ada ijazahnya tapi ijazah palsu. Kalau benar-benar Anda ini sudah masuk ke wilayah-wilayah hukum yang ternyata itu dilanggar, Anda berarti adalah pelaku kejahatan.
Di video ini aku tidak hanya sekedar membantah dan membalas apa yang kemudian menjadi live Rismon Sianipar. Aku mau melanjutkan dari pernyataanku kemarin, meminta beliau debat. Kalau beliau tidak berdebat, maka hari ini aku somasi lewat video ini. Sampai dengan 1 kali 24 jam sejak video ini ditayangkan, aku mensomasi Rismon Hasiholan Sianipar. Jika kemudian dia tidak mengklarifikasi bahwa benar dia adalah doktor asli dari Yamaguchi Jepang, bahwa benar dia memiliki ijazah asli dari Yamaguchi Jepang, bahwa benar dia memiliki disertasi dan tesis dari Yamaguchi Jepang dan juga tesis dari Australia, dan bahwa benar bahwa dia melakukan penyetaraan di Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, bahwa benar dia melakukan semua itu, maka semua akan berakhir. Tapi kalau dia tidak melakukan semuanya, maka kalau benar dia ternyata pemalsu ijazah, benar dia pemalsu akta kematian, maka Rismon Sianipar, Anda akan saya laporkan kepada pihak yang berwajib untuk kemudian mempertanggungjawabkan pelanggaran etika, pelanggaran pidana, pelanggaran hukum perdata, dan pelanggaran-pelanggaran administrasi lainnya yang kemudian harus Anda selesaikan di meja hijau. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, offside. Bang Bill offside. Ya teman-teman ya, makin seru makin panas. Akhirnya mencuat lagi. Meskipun kemarin agak sedikit redup ya isu tentang bagaimana S2 dan S3 Rismon Sianipar ini diduga kuat itu tidak benar teman-teman ya, dia memalsukan ijazah. Akhirnya hari ini yang menjadi backup Bang Bill ini ada mungkin ya, ini mungkin dugaan saya saja, ada Joshua Sinambela, ada Roni Teguh, yang pasti mereka mempunyai bukti-bukti yang kuat melihat dari caption-caption atau dari Bang Joshua Sinambela ataupun melihat dari podcast Bang Roni Teguh itu, saya itu yakin bahwa mereka itu mempunyai bukti yang sangat kuat sehingga ini laporan polisi mereka akan 100% diterima teman-teman. 99,9% aja lah ya. Jangan buru-buru 100 kayak gitu ya. Ya, nanti kita dibilangnya apa teman-teman ya. Tapi anyway teman-teman, kalau memang dugaannya memang benar bahwa Rismon Sianipar lagi. Dugaan itu benar bahwa Rismon Sianipar adalah orang yang pelaku tindak kriminal, melakukan pemalsuan ijazah, melakukan kejahatan. Berarti orang ini berusaha untuk membuat masyarakat percaya bahwa orang yang benar, orang yang baik, orang yang betul-betul mengemban ilmu dan lulus dari UGM dan juga Mas Gibran, itu dia berusaha memaksa untuk masyarakat mempercayai bahwa orang baik dan orang benar seperti Pak Jokowi dan Mas Gibran adalah pelaku kejahatan untuk menutupi tindak kejahatannya sendiri teman-teman. Kalau memang benar, ya, kalau memang benar Rismon Sianipar melakukan semua yang diduga, yang dikatakan kepada dia lewat pembahasan-pembahasan yang sudah beredar, lewat Bang Bill, lewat siapa lagi ya, Pak Farhad Abbas, Bang Joshua Sinambela, kalau memang itu benar dan tidak dia klarifikasi, tidak dia berikan tanggapan, ini luar biasa jahat orang ini teman-teman. Mau menutupi kejahatannya, mau berusaha untuk menutupi kebobrokannya dengan cara mau menjadikan orang yang benar itu seperti posisinya. Kalian mengerti nggak maksud saya teman-teman ya? Berusaha menghancurkan nama baik Pak Jokowi untuk menutupi kejahatannya. Ini dahsyat luar biasa kejahatannya teman-teman ya. Semoga gak ada tanggapan ya, tapi kita makin seru. Semoga ada tanggapan dari Rismon Sianipar lewat tantangan dari Bang Bill tadi, somasi. Awalnya tantangan debat tidak ditanggapi, disomasi. Tapi anyway teman-teman ya, kita akan terus update beritanya dan saya akan terus menerus sampaikan kepada kalian semua ya. Karena ini adalah sebuah tindak, atau aku mau bilang tindak pidana, ini mesti dugaan ya. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat serius, yang sudah menciptakan begitu besarnya kekacauan, polarisasi atas bangsa ini. Masyarakat terpecah. Dari penelitian-penelitian yang dia sampaikan soal phone Times New Roman, soal segala macam hal-hal yang berbau digital forensik, sampai orang-orang digital forensik semua angkat bicara teman-teman. Akan tetapi orang ini ternyata bermasalah. Bagaimana kalau memang betul dia bermasalah, dia penjahat, dialah yang melakukan tindakan kejahatan yang selama ini tundukkan kepada Pak Jokowi. Bagaimana? Itu kacau. Dan yang terpengaruh dengan orang ini luar biasa teman-teman ya.
motor di mana muka para profesor-profesor, para doktor-doktor yang percaya dengan orang bermasalah ini. Kalau memang benar teman-teman ya. Kalau memang benar. Tapi anyway, berita terupdate lagi teman-teman ya. Nah, aku kan wawancara kepada Bang Yakob Hasibuan. Bagaimana ada penyidik yang dengan cekatan melakukan kelengkapan saksi atau bukti yang diminta dari kejaksaan untuk cepat memproses ya, agar cepat segera P21. Kita sama-sama saksikan dulu. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik, tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Secara eksplisit penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan Pak, ya, para penyidik meminta keterangan tambahan. Keterangan aja. Termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya. Itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. Selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa, namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja. Tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin di sana. Kalau di sini mungkin ada beberapa saksi-saksi terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu mungkin. Termasuk dari Pak Ajudan dan Sarip, apakah juga diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Syarif. Karena kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Ya, mungkin. Terima kasih. Soal KIP, bidang KIP itu memutuskan untuk KPU RI membuka ijazah salinan ijazah Pak Jokowi untuk Akun Tua itu, apakah nanti ada tanggapan atau akan masih jelas? Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Bonatua. Kalau kami justru melihatnya senang, karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu dan juga sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari pihak proses yang... Pertanyaannya, apakah
ketika sudah P21 dan nanti akan disidangkan, akan ada penahanan oleh kejaksaan kepada RRT? Saya berharap ditahan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berharap ketika sudah P21, berkas-berkasnya, barang buktinya, ya keterangan-keterangannya sudah dikumpulkan dan diterima oleh kejaksaan, apakah kalian berharap mereka akan ditahan oleh kejaksaan? Saya pasti akan live streaming kalau sudah seperti itu ya. Next teman-teman. Kepada teman-teman. Apa ini? Jelang pemberian keterangan ahli, heboh ahli untuk Roy Suryo CS klaim ijazah Jokowi bisa dinilai asli atau palsu bahkan tanpa alat. Mulai muncul. Dengarkan dulu teman-teman ya. Di sini saya kebetulan hadir untuk menjadi ahli. Ahli di mana bidang keahlian saya tadi adalah sudah disebutkan software engineering, information system, dan knowledge management. Semua bidang ini beserta pengalaman praktis saya itu terkait ya dan bisa diterapkan untuk memahami fenomena kontroversi dari ijazah Joko Widodo yang pernah digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar di KPU. Nah, saya akan menyingkat bahwa sampai sejauh ini saya masih tidak mengerti ya kenapa teman-teman peneliti saya sampai dituduhkan sebagai dalam hal kriminal. Nah, sampai 12 tahun penjara itu. Ya. Ancamannya. Sebetulnya mata secara visual ya. Sesuatu yang diteliti oleh teman-teman kami RRT, Bang Rismon terutama. Awas salah ngomong, Bu. Sesuatu yang diteliti. Dengar. Nah, sampai 12 tahun penjara itu. Ya. Ancamannya. Sebetulnya mata secara visual ya. Sesuatu Spiritual. Enggak teman-teman, jangan bahas yang itu. No. yang diteliti oleh teman. Tilitil. Sorry maaf. Diteliti. Nanti aku salah ngomong lagi, kalian lagi. Diteliti Bu ya, diteliti. Nggak apa-apa kan aku koreksi Bu. 12 tahun penjara itu. Ya. Nanti akan ada hubungannya dengan spiritual. Jangan kalian sambung. Ya. Ancamannya. Sebetulnya mata secara visual ya. Sesuatu yang diteliti oleh teman-teman kami RRT, Bang Rismon terutama, skripsi ya, ijazah itu secara visual kita bisa melihat dan menilai titik-titik kontroversinya. Misalnya Bang Rismon itu meneliti dua hal ya. Pada skripsi yang diteliti itu adalah lembar pengesahan, dan pada ijazah itu lintasan ya Bang ya. Nah sebetulnya saya kebetulan ya itu lulusan angkatan 80-an juga pada masa era yang sama ya, masih sama dengan era Pak Jokowi lulus gitu ya, dimana pada masa itu ya yang digunakan adalah komputer dengan perangkat pengolah digitalnya, pengolah prosesor, katanya itu adalah WordStat dan sisinya masih berbasis DOS. Dan mata Bang Rismon yang jeli melihat kenjanggalan dari Bu, bilang sama Rismon klarifikasi dulu tuh apa yang dikatakan sama Bang Bill, Bu. Nggak usah ngomong mata yang jeli.
klarifikasi dulu. Dugaan kuat soal palsu ijazahnya, Bu. dokumen tersebut, di mana saya juga menilai setelah yang disampaikan Bang Rismon, saya juga jadi melihat karena ada yang disampaikan ya bahwa titik-titik antara spasi antara huruf kata itu memang sangat konsistensinya itu tinggi dan Dari gaya bicara, kok aku ragu dia ini ahli, teman-teman. Gak apa-apa dong kalau aku ragu. Itu kan keyakinan saya, teman-teman. Aku jadi ragu kalau orang ini peneliti. Atau ahli lah, bukan peneliti ya. Ini kan ahli untuk Roy Suryo CS. Tapi kok aku nggak yakin. nggak mungkin dihasilkan dari suatu mesin ketik biasa atau elektrik gitu ya. Nah, satu lagi adalah dengan kemampuan Bang Rismon, dengan pendekatan dan teknik-teknik dan tools yang digunakan, Pendekatan. beliau bisa mengidentifikasi bahwa jenis font tersebut adalah Times New Roman. Pada fase ini, saya coba melihat dengan mata telanjang ya. Memang benar. Jadi secara logik, secara visual, observasi, Spiritual. penilaian manual itu bisa menilai seperti itu. Apalagi dengan tools yang bekerja dengan konsistensi yang tinggi. Dan di sini Bang Rismon itu sudah menggunakan pendekatan tahapan proses untuk identifikasi tersebut dengan benar. Begitu juga dengan lintasan, ya, itu sama. Terus Wartawannya jadi pada pertanyaan capek ini saya nunggu adalah, kapan selesai. kenapa sampai ada kata kuncinya apa tuh Bang? Manipulasi ya? Iya, jadi Bu Leoni ini kita harapkan Enggak, kata kunci yang disebut di iya, dalam tuduhan itu, Bang. manipulasi. Oke, saya sebut lagi ya. Macam-macam. Nah, Oke. diambil lagi mic-nya. Pertama kata manipulasi. Saya khawatir ini ya, tuduhan ini karena adanya perbedaan pengetahuan ya. Yang jomplang ya antara ahli seperti Bang Rismon dengan pihak penyidik ya. Karena kata manipulasi itu tidak selalu bermakna negatif. Seperti contohnya Malah dikatakan jomplang pengetahuan. bidang saya rekayasa perangkat lunak. Selama ini kita pahamnya rekayasa itu kadang Rekasasa. Bu, mendengarkan apa yang Anda sampaikan sudah 3 kali. Aku mendengarkan Ibu salah-salah ngomong terus. Saya tidak menghina tapi mengkritisi. Ya, agar supaya ya ahli harus pintar juga. Tapi nggak semua ahli sih Bang harus pintar berkomunikasi ya. I don't know. pengertiannya adalah negatif ya. Merekayasa sesuatu. Padahal di bidang saya itu engineering itu artinya adalah pekerjaan menghasilkan suatu produk dengan prinsip-prinsip, teori-teori, tujuan Tori 4. satu produk dengan prinsip-prinsip, teori-teori, Teori. prinsip kualitas, kemudian ada pendekatan, metode, ada tools yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Itulah yang namanya rekayasa kalau di bidang kami. Dan begitu juga dengan di bidangnya Barismon, ada digital forensik itu ada memang tahapan yang ada istilahnya itu memang pakai kata manipulasi. Tetapi tidak berarti itu memanipulasi atau mengubah Oke lah teman-teman ya, capek juga dengar ahli dari Bang Roy ini teman-teman ya. Tidak lupa kita baca komentar netizen. Hayo netizen, tebak ini orang kerjaannya apa, hayo. Nah kan. Mana lagi? Mak, nasi rawon dibungkus. Soto besuk suka nggak mak? Buka nggak mak? Yakinkan hakim saja nanti. Ngomong OP kok Wembo. Nah kan orang nggak ngerti karena salah ngomong. Semakin banyak ahli. Mantap ibu. Oke lah teman-teman ya. Silahkan tinggalkan kolom komentar. Kita buka ruang diskusi publik tentang berita-berita hari ini. Kita tunggu kelanjutan Rismon Cenipar dilaporkan polisi. Saya pamit, see you on the next video and God bless.